Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dio, kabar baik, alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah kayaknya Bu Siti hari ini cerah banget ini kayaknya. Ah, ya, dengar-dengar, dengar-dengar Bu Siti Cerah katanya ya. mau coaching ya Bu Siti ya? Dengar-dengar mau coaching katanya Bu Siti. Halo Bu Siti, Bu Siti, ini sinyalnya emang ya agak. Tadi kayaknya jaringannya ini Pak. Ya nggak apa-apa terusin Iya aja. Pak, nanti Ah, ah. insya Allah saya akan coaching bersama Bu Novi. Oh iya iya iya, ya maklum aja soalnya kan daring jadi begini Bu Novi ya, Bu ini Siti ya. Kadang kita terganggu sama Iya sinyal gitu, betul. nggak apa-apa lah, namanya juga sinyal kan, Mm-mm. kita nggak bisa ngendaliin. Oh sama Bu Novi nanti coachingnya. Iya betul sekali Pak. Nanti saya akan Oh, coaching bersama Bu Novi. terus sebelum coaching, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Siti rubrik penilaiannya? Iya, rubrik penilaian yang udah aku buat tadi Pak, yaitu pendengar yang baik, Eh, pertanyaan yang berbobot, dan present Pak. oh iya, bagus, mantap itu Bu. Terus dari nantinya dari kompetensi coaching itu apa yang ingin Bu Siti kembangkan? Dari coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching itu yaitu pertanyaan berbobot, Bapak. Hmm, ya, pertanyaan berbobot ya, menanyakan. Terus kira-kira Tuh. kompetensi mana dari pertanyaan berbobot itu secara spesifik yang akan Bu Siti observasi? Tuh. Yang kompetensi spesifik yang nanti akan saya observasi dari coach nanti yaitu membuat pertanyaan yang terbuka, Bapak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dari coach. Ya, ya. Terus eh, kira-kira indikator apa yang kalau untuk ketercapaian itu, indikator ketercapaiannya itu dari tujuan itu kira-kira apa Bu Siti? Indikator ketercapaiannya adalah saya merasa berhasil apabila dapat menemukan sendiri penyelesaian dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coach itu, Pak. Mantap persiapan Bu Siti berarti. Saya kira udah bagus lah. Dan semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar Bu Siti ya. Ya, Oke. amin, amin, amin. Terima Oke. kasih loh, Pak, Uh, buat motivasinya. Oke, selamat selamat untuk apa coaching dengan Bu Novi ya. Saya mungkin cukup sampai sini. Tapi saya Iya, nanti saya nggak keluar nih Bu Siti. Saya akan sambil apa mungkin memantau atau membuat catatan lah untuk mengamati nanti ya. Ya nanti ya silakan, catatannya silakan, Bapak, saya akan dengan senang sampaikan. hati. Ya. Oke, silakan Bu Siti. Uh, Yes. Oke. Assalamualaikum, Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Siti. Apa kabar, Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas nggak, Bu Siti? Apa Jelas, ada jelas. yang perlu? Suaranya jelas sekali. Eh, ada Jelas yang sekali perlu nih, Bu ini? Novi. Oke, siap-siap. Wah, tadi jelas, sekarang malah ini nih. Kayaknya apa ya? Macet ini suaranya, Bu Novi. Oh Oh begitu. ya, ya, ya. Sudah Sekarang jelas udah belum? jelas, Bu. Oke, Udah oke, jelas. oke. Udah jelas. Kenapa nih, Bu Novi? Malam-malam Iya nih, mau Bu apa Siti. yang akan dibahas sama Bu Novi? Pengen ngobrol, Bu Siti. Biasalah sharing-sharing gitu, Bu Siti. Oke, siap-siap, Bu. Nah, dari ngobrol-ngobrol ini apa nih, Bu, yang mau Ibu sampaikan? Oke, jadi gini, Bu Siti. Saya ini kan Mm-mm. guru baru termasuk guru baru yang baru pindah dari Kota Semarang ya. Saya baru masuk di Kota Bekasi, Mm-mm. ditempatkan di sekolah saya ini. Nah, di sini saya ingin sharing sama Bu Siti nih. Nah, di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru senior
yang sepertinya untuk diajak komunikasi terkait pengembangan sekolah itu tidak begitu responnya tidak begitu bagus begitu, karena Novi, mereka sudah berada aduh, di zona nyaman. Karena mereka masih berada di zona nyaman begitu. Bu Siti? Ya, ya maaf Bu Novi, tadi aku sempat keluar. Boleh diulang ya Bu ya? Tadi apa tujuan Bu Novi? Jadi tujuan Bu saya, Novi? iya Mm-mm. Bu, tujuan saya melakukan sharing dengan Bu Siti ini untuk mencari Mm-mm. solusi terkait Ya. adanya guru senior yang sudah berada di zona nyaman, sehingga mereka untuk diajak kerjasama itu sulit. Aduh, mohon maaf sekali nih Bu Novi, jangan tambah bete ya. Aduh, saya ulangin lagi ya sekali lagi ya Bu Novi ya. Aduh. Baik. Pak Dio, Ya, ya. lanjut. Gimana Bu? Tadi Bu tentang terkait tujuan yang ingin Ibu apa sampaikan? Iya Bu Siti, jadi gini tujuan saya melakukan percakapan dengan Bu Siti ini untuk mencari Mm-mm. solusi bagaimana mengatasi guru-guru senior yang sudah berada di zona nyaman untuk Mm-mm. diajak kerjasama begitu Bu Siti dalam usaha pengembangan sekolah. Oh gitu. Jadi di sekolah yang tempat Ibu bekerja ini ada senioritas ya seperti itu ya Bu ya? Ya kurang lebihnya seperti itu Bu. Mm-mm. Jadi peluang apa yang bisa Ibu ambil nih dari kondisi ini Bu? Peluang yang bisa saya ambil dari kondisi ini dengan adanya zona nyaman ini pastinya saya harus mengambil peluang ketika mereka melakukan pemberkasan sertifikasi. Karena rata-rata guru-guru senior yang berada di zona nyaman itu mereka merasa nyaman karena tanpa melakukan hal apapun pun sertifikasi lancar. Tanpa melakukan hal apapun mereka tetap Mm-mm. digaji. Tanpa melakukan perlakuan khusus pun Oh, mereka bisa lancar saja. Jadi peluang saya mungkin ya dengan pada saat melakukan mereka melakukan pemberkasan sertifikasi itu, saya rasa ini menjadi peluang untuk mendorong mereka melakukan kegiatan yang lebih dari yang biasanya begitu. oh iya. Jadi dengan kegiatan pemberkasan sertifikasi ini bisa Ibu jadikan peluang ya Iya, dalam karena kan yang membantu pemberkasan itu kan yang bukan sertifikasi, yang guru-guru yang masih mm, junior, yang bahkan yang masih honor. Jadi ini saya rasa bisa saya mm, jadikan mm, peluang mm. momen ini begitu. Oh iya. Duh, super sekali nih ya. Jadi Ibu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi rencana Ibu ini? Ya itu ketika hambatannya itu lebih ke individu mereka ya yang ya itu tadi saya bilang kalau tanpa ngapa-ngapain aja dia sudah dapat gaji gede loh, nggak usah ngapa-ngapain aja, ngapain sih harus capek. Nah itu hambatannya. Jadi rasa nyaman yang ada pada diri mereka itu dan rasa Mm-mm, peduli, kurangnya peduli terhadap sekolah itu menjadi hambatan mm-mm. besar buat saya. Oh iya iya iya. Jadi hambatan itu bisa Ibu selesaikan ya. Nah Ibu, apa solusinya ini Ibu? Solusi dari rencana Ibu tadi? Kalau solusi dari rencana saya ya solusi dari hambatan tadi Mm-mm, menurut mm-mm, saya nanti lebih kepada memanfaatkan peluang ketika pada saat pemberkasan sertifikasi itu saya bisa mm-mm, menghadap kepala sekolah agar sebelum di mm-mm. ACC untuk SK-nya itu mereka harus diberi tagihan yaitu satu hal baru atau best practice lah untuk pengembangan dia sehingga kalau belum ada best practice itu kepala sekolah jangan meng-ACC dulu. Nah, itu Oh menjadi gitu. Mm-mm, motivasi buat
guru-guru yang berada di zona nyaman itu, menurut saya seperti itu. Oh, jadi melalui kepala sekolah nih ya, motivasinya langsung dari kepala sekolah untuk menghadapi solusi ini ya, Bu, ya? Iya, Oke. karena memang Ibu kepala sekolah kan mhm, yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan sekolah baik secara akademik maupun manajerial begitu. iya. Oke. Ibu, berikutnya Ibu, apa sih, rencana ke depan Ibu, dalam mencapai dan mensiasati kendala yang Ibu alami ini, Bu? Rencana saya nanti yang pertama Mhm, saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Terus, dengan kepala sekolah mhm, itu membuat kesepakatan, tentang, bagaimana prosedur untuk pencarian sertifikasi yang mana SK itu akan keluar jika mereka sudah membuat best practice. Kemudian kita akan mencoba membuat timnya mungkin mhm, diambil dari guru senior, kan tidak semua guru senior itu ada di zona nyaman, ada sih guru senior yang bisa toladan, artinya sudah tua juga masih mau berusaha untuk membuat pengembangan di mhm, sekolah. Nah, tetap mengambil tim yang mana di dalamnya ada guru senior juga, yang bisa menjadi mhm. motivator untuk pengembangan mereka. Itu sih, Bu. Ya, berarti, sebenarnya yang senior pun juga masih ada ya, Bu, ya, yang bisa memberikan motivator bagi rekan-rekan yang lain ya, seperti itu ya, Bu, ya? Nah, Ya, masih ada. kemudian Ibu, bagaimana nih jangka waktu dalam melaksanakan rencana yang Ibu sudah, atur strateginya seperti tadi? Kalau dilihat jangka waktu karena sertifikasi ini pencairannya kan per triwulan ya, maka jangka waktunya Oh, efektif atau iya. tidaknya dilihatnya per 3 bulan. Jadi per 3 bulan Oh, kita per 3 bulan, evaluasi, mhm, dicek, 3 bulan itu bagaimana sih dengan tagihan yang diminta kepala sekolah itu. Apakah dengan adanya tagihan itu, mereka menjadi termotivasi mhm, membuat best practice, artinya pengalaman terbaik ketika melakukan pembelajaran di kelas ataupun pengembangan sekolah. Saya rasa ini mhm, sangat, eee mungkin bisa ekspektasinya di luar dugaan saya sendiri mungkin. Ada, mereka itu karena udah nyaman aja di kreativitasnya kayaknya tertutup gitu. Tapi dengan adanya, "Oh ini loh kalau kamu nggak mau membuat hal yang baru, kamu nggak bisa loh nyairin sertifikasi." Karena kalau udah ke uang, namanya manusiawi ya, iya. pasti mereka akan berusaha mendapatkannya Gercep ya, Bu, ya? mentafsirkan. Iya, itu. Iya. Kalau udah uang insya Allah semua pun itu gercep, baik itu senior ataupun junior ya, Bu, ya, seperti itu ya, Ya, Bu, ya? ya. Terus ini, apa ukuran keberhasilan, dari rencana aksi Ibu ini, Bu? Ukurannya apabila ada satu atau 2 senior yang berani melakukan Mhm, perubahan untuk sekolah melalui pengembangan-pengembangan mhm, atau kegiatan-kegiatan positif yang bisa mhm, dijadikan, suri teladan untuk guru-guru junior tentunya, gitu. mhm, mhm, mhm. Iya ya. Ini Ibu luar biasa sekali nih, Bu. Berikutnya, Bu, apa sih komitmen Ibu, terhadap rencana aksi Ibu ini? Komitmen saya itu menggerakkan mereka agar mereka tidak terlalu dinina-bobokkan dengan kondisi mereka yang saat ini dikatakan nyaman, tanpa bergerak pun mereka bisa mendapatkan apa-apa. Jadi komitmen Mhm, saya menggerakkan guru-guru untuk mau membantu mencapai visi misi sekolah. iya. Oh, berarti Ibu rencananya ini akan menggerakkan ya, guru-guru senior tadi ya, demi tercapainya sebuah visi dan misi dari sekolah tersebut ya, Bu, ya. Nah, Iya. Ibu dalam, melaksanakan rencana Ibu, siapa nih, Bu, yang dapat membantu Ibu, dalam rencana tadi, Bu? Menurut saya sih yang paling sangat dominan sekali ya kepala sekolah. Karena kepala sekolah ini sebagai Mhm, ibarat kata kepalanya kan, kepalanya. Jadi sebuah kepemimpinan itu kalau kepalanya ini mampu memimpin anak buahnya pasti kan akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan apapun itu. Maka saya yang bisa saya andalkan adalah kepala sekolah. Yang kedua, karena namanya guru senior itu kan senioritasnya tinggi, maka saya akan mencolek yang lebih senior lagi yaitu pengawas.
begitu, sebagai Oh, motivatornya. berarti nanti langsung ya kepala sekolah, mungkin bisa bisa langsung tadi ke pengawas ya Nah, Bu ya, pengawas sekolah ya Bu ya? iya, Iya. Oke, Ibu, eh, bagaimana dengan tindak lanjutnya untuk aksi Ibu, Bu? tindak lanjutnya berarti mulai triwulan awal sebelum pemberkasan itu, nanti akan langsung Mhm, dibuatkan schedule untuk guru-guru yang mau sertifikasi, di mana tagihan sebelum tanda tangan mhm, ACC kepala sekolah itu mereka harus membuat gebrakan atau, apalah ya istilahnya best practice tadi, pengalaman terbaik mereka, yang mana nanti best practice itu didiseminasikan kepada guru-guru, sehingga guru-guru juga tahu apa sih, setiap guru yang sertifikasi itu sudah memiliki tolak ukur keberhasilan, sehingga mereka juga bisa mendapatkan sertifikasi dengan layak, begitu. oh, iya ya. Berarti melakukan diseminasi ya, Bu ya. Nah, Ya, Ibu, oke ya, dari percakapan ini, berarti apa yang bisa Ibu simpulkan? oke. Jadi setelah melakukan percakapan dengan Bu Siti ini saya bisa menyimpulkan, bagaimana mengeluarkan guru senior dari zona nyaman itu melalui peluang ketika Mhm, melakukan pemberkasan sertifikasi. Dengan teknik saya melakukan pendekatan kepada kepala sekolah untuk diajak berkolaborasi dengan memberikan beberapa tagihan atau prasyarat sebelum melakukan pencairan sertifikasi itu. Nah, kemudian, mhm. dilakukan juga diseminasi atas hasil, apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru itu, begitu. Oke, Ibu. Bagaimana nih Bu Novi dari ngobrol-ngobrol tadi? Alhamdulillah lega ya, Bu, Perasaannya ya. Jadi bagaimana? sedikit apa, ganjalan itu sedikit hilang karena kenapa saya bilang sedikit, minimal sudah ada solusi, cuma kan belum diaplikasikan karena tantangan berat sekali nih untuk saya sebagai guru baru yang harus merubah paradigma lama mereka menjadi paradigma baru, begitu. Tapi nanti saya tunggu loh Bu, informasi selanjutnya setelah Ibu lakukan aksi Ibu ini di sekolah Ibu ya. Ya, nanti saya akan komunikasikan sama Bu Siti itu progres, tentang aksi saya bagaimana. Mungkin ya tidak bisa dalam jangka waktu sebentar karena ini hubungannya dengan best practice, artinya kita harus melihat dulu apa yang akan mereka lakukan guru-guru senior itu. Mhm. Sehingga untuk mendapatkan sebuah SK Iya. sertifikasi itu mereka layak, begitu. Begitu Bu Siti, nanti saya kabarin lagi Bu Oh Siti iya. Oh, iya. untuk refleksinya. Oke Ibu, saya tunggu kabar baiknya. Mungkin setelah 3 bulan ya Bu ya. Kan tadi kata Ibu Ya, 3 bulan nanti ke depan ya. nanti evaluasinya kan mungkin kalau sudah ada, aksi dari salah satu guru senior itu nanti saya akan refleksi aja ke Bu Siti langsung. Ini ada beberapa guru kan 3 bulan itu kan hasil hasil keseluruhannya, cuma kan dalam jeda 3 bulan itu mungkin ada yang sudah langsung progres, ada yang baru perencanaan. Nah, nanti kita bisa Mhm, evaluasi. mhm. Begitu Bu Siti. Aduh, Ibu Novi ini luar biasa sekali ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Novi. Terima Pokoknya kasih. ditunggu kabar baiknya. Kapan-kapan kita sambil keluar, sambil jalan, sambil cari angin ya Bu ya. Iya, Bu. Untuk mengkomunikasikan apa namanya perkembangan yang tadi Ibu bicarakan ya. Ya, Oke siap. Ibu, Makasih terima Bu kasih Siti. banyak. Ya, Terima kasih sama-sama Bu mengganggu Novi. waktunya nih. Makasih ya Bu Siti, Ah, izin pamit enggak Bu. nih. Dengan senang hati. Sama-sama Ya, Bu Novi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Siti. Bu Siti, Bu Siti, Iya. Ya Pak Dio. alhamdulillah luar biasa nih kayaknya coachingnya nih. Saya lihat kayaknya coachingnya sudah mantap lah. Alhamdulillah Bu Siti ya bisa menemani Bu Novi untuk menemukan apa ya penyelesaian permasalahannya seperti itu. Nah, ini ada Ya beberapa alhamdulillah ya Pak ya. alhamdulillah gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Ya nih Bu Novi yang ini luar biasa sekali Pak. ya
betul, betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin akan saya tanyakan ke Bu Siti nih. Nah, yang pertama nih ya, tadi kan Ya, siap Pak, siap. sudah Mhm, dilakukan coaching ya. Nah, yang menjadi indikator mhm, ketercapaian ya, eh, ketercapaian mhm. pengembangan itu yang diinginkan itu apa tadi? Tadi, yang diinginkan adalah, eee, sudah melakukan present, menjadi pendengar yang baik, membuat pertanyaan yang berbobot, dan memperdayakan coach ya, Pak, ya? Oh iya, oke, oke. Nah, tadi saya juga membuat beberapa catatan ini Bu Siti ya. Mohon maaf ini Ya. saya sampaikan ya Bu Siti ya. Nggak apa-apa kan ya? Ya, silakan silakan, Catatan-catatan Pak, saya. silakan. Yang pertama tadi Mhm, saya lihat Bu Siti sudah luar biasa ya. Sudah dalam kondisi yang present ya, hadir penuh dalam menyimak coaching-nya Bu Novi ya, dan memberikan mhm, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Tadi saya lihat itu. Nah, ini saya menyampaikan mhm, hasil secara datanya itu kan nanti ada fokusnya bagaimana dan pengembangan itu bagaimana. Saya lihat tadi Bu Siti, mhm, saya lihat dari 3 kriteria. Kriteria yang pertama, mendengarkan mhm, secara aktif. Bu Siti saya lihat tadi sudah bagus mhm, ya, sudah bebas dari judgement atau asumsi ya. Jadi dia ada asumsi terus dan mhm, asosiasi serta dapat menangkap emosi coach dengan baik tadi saya lihat. Terus mhm. kriteria yang kedua tadi saya lihat, Alhamdulillah. Bu Siti Mhm, dalam pertanyaan berbobot itu selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka. Itu cukup luar biasa Bu Siti, itu baguslah dari apa oh yang iya. Ibu Siti Mhm, dengarkan tadi. Dan kriteria mhm, penilaian yang ketiga, itu yang saya buat di sini ya, memberdayakan coach. Bu Siti sudah membantu ya coachnya itu membuat rencana ASI spesifik. Nah, terus mendorong ide ya dari coachnya tadi itu, dan pada saat dimintain saran ya Bu Siti juga istilahnya sudah mhm, berbagi pengalaman. Itu luar biasa. Itu mhm. catatan-catatan dari saya tuh Betul. situ tuh. Pokoknya Terima sudah kasih, bagus, Pak. tinggal dikembangkan lagi nanti ya. Tinggal dikembangkan lagi supaya tambah Siap lebih siap, bagus Pak. lagi Siap siap gitu. siap. Oke. Nah, ada satu pertanyaan nih Bu Iya Siti iya. nih. Baik baik Ada satu baik, siap. pertanyaan lagi, satu Iya, lagi. Pak. Oke. Mhm. Mengenai tadi kan Bu Siti udah mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya, ya kan? Nah, Iya, betul, Pak. setelah itu Mhm. kira-kira apa yang akan Bu Siti kembangkan, kompetisi apa yang akan Bu Siti kembangkan, supaya berdasarkan hasil yang tadi Bu Siti coaching, selain pertanyaan berbobot tadi itu. Oh, eee, saya juga akan mengembangkan atau memperdayakan Koce tadi, Pak, yaitu dengan membantu rencana aksi spesifiknya, terus mendorong ide-ide dari si Koce, dan, pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman, Pak, seperti itu. Saya kira hari ini coachingnya Bu Siti udah berhasil lah, udah bagus lah, sehingga Bu Novi dapat menemukan ya menyelesaikan permasalahannya dengan baik ya, itu dan membuat Insya rencana-rencana Allah yang nanti diperbaiki berbagi. lagi, Pak, Iya, kekurangan. saya kira itu luar biasa Bu Siti ya. Oke, Ya, untuk terima kasih, Pak, terima kasih. pertemuan kali ini mungkin saya cukup sampai sini aja Bu Siti ya. Terima kasih nih Bu Siti nih. Duh, iya aku juga makasih banyak nih Pak Dio Terima nih, kasih, sudah buat sebagai coach ya, waktunya. dan atas waktunya ini mengganggu banget ini ya. Oke, gitu aja Bu Siti ya, dari Enggak Pak, saya. enggak. Oke, terima Ya kasih Bu terima Siti ya. kasih Pak Dio, terima Sama-sama. kasih terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam, makasih Pak Dio buat Ya, waktunya. sama-sama.